البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala as-sabi' yang ketujuh, masih pembahasan masalah adab kepada sunnah. Anhu, yaitu dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya agak panjang. Inna masala ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilm. Sesungguhnya permisalan apa yang Allah itu mengutusku dengannya, berupa apa? Minnya adalah tabiyin terhadap ma. Apa dia itu? Yaitu petunjuk dan ilmu. Kama sali ghaisin asaba arba. Dia itu seperti hujan deras yang menimpa sebidang tanah. Bukan semua bumi, tetapi sebidang tanah. Ardon terkadang maksudnya adalah apa? Sebidang tanah saja, sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Zaid dan sebagainya itu. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Ada di antara tanah itu yang yaitu potongan tanah yang bagus, yaitu yang subur. Qabilatil ma, dia mampu menerima air. Fa'ambatatil kala awal ushbal kathir. Kemudian dia menumbuhkan al-kala, yaitu tanaman-tanaman yang memiliki batang, istilahnya tanaman-tanaman yang tinggi. Wal ushb, yaitu tanaman-tanaman yang pendek. Al-kathir, yang banyak. Tanamannya ini tanahnya bagus, subur. Wa kana minha ajadib. Di antara tanah itu ada yang tipenya adalah ajadib, tanah yang keras. Ajadib, jadib itu artinya adalah kemarau. Ini tanah yang keras dia. Amsakatil ma, memang dia tidak mampu menumbuhkan tanaman, tetapi dia mampu menahan air. Menjadi apa? Menjadi takungan, menjadi tasik dan sebagainya itu. Fanafa Allahu bihan nas. Maka dengan itu, dengan potongan tanah tadi, Allah memberikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu minha, mereka minum dari air yang di tanah tadi. Wasaku, yaitu mengairi tanaman-tanaman, atau boleh jadi memberikan minum sama yang lain. Wazara'u, dan yaitu mengambil air tadi untuk bercocok tanam di tanah yang di sampingnya, atau mungkin disedot dan lain-lain itu. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan juga hujan tadi menimpa sekelompok tanah yang lain, sebidang tanah yang lain. Innama hiya qi'an, dan dia itu adalah qi'an. Qi'an dia memiliki beberapa makna. Kalau qi'an yang disebutkan di kisah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim di dalam surga, itu adalah tanah yang bagus di dalam surga. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tanah yang dia itu seperti pasir. La tumsiku ma'a, dia tidak mampu untuk menahan air. Kalau ada air langsung apa? Hilang airnya itu, pergi ke tempat lain. Boleh jadi airnya masuk ke dalam tapi kemudian pergi, tidak ditahan. Wala tumbitu kala'a, dan dia tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman. Sia-sia, air datang kemudian pergi. Tidak nampak di situ hasilnya. Fadzalika masalu man faquha fi dinillahi ta'ala. Maka yang demikian itu adalah permisalan orang yang dia itu faquha. Faquha maksudnya gimana? Kalau Imam Nawawi mengatakan bil dhammil qaf alal masyhur wa qila bi kasriha, yaitu faqiha ay sara faqihan, menjadi orang yang faqih. Dan inilah yang dijelaskan oleh Al-Hafidz, yaitu hadis ini ada 3 qiraah. Faquha, faqaha, dan faqiha. Kalau faqaha, maka dia itu adalah orang yang tahu suatu permasalahan. Kalau faqiha, maka dia itu memiliki kalau faqiha dia itu memiliki ilmu yang banyak, lebih banyak dari yang pertama. Tetapi kalau faquha ini ilmu itu sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi karakter dia. Secara umum kalau ditanya dia paham apa yang harus dikemukakan. Nah, ini faquha. Baik. Terus mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Kenapa? Karena memang manusia itu bermacam-macam, sebagaimana tanah itu juga bermacam-macam. Dan
Yang namanya ijtihad itu yatajazza, sebagaimana disebutkan oleh jumhur usuliyun dan juga disebutkan Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tidak harus seseorang itu dikatakan faqih di dalam seluruh cabang ilmu, tetapi boleh jadi dia itu faqih dalam sholat tapi tidak faqih dalam haji, dia faqih dalam haji tapi tidak faqih dalam faraid, maka dia adalah boleh berijtihad di bidang dia. Tayyib. Yang penting apa? Dia mengamalkan ilmunya itu. Makanya Imam Ibnul Qayyim setelah menyebutkan bahwasanya mujtahidun itu bertingkat-tingkat dan bidangnya itu tidak harus semua, beliau mengatakan wajazallahu man a'ana dinahu khairan walau bi syatri kalimah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan orang yang mau menolong agama Allah walaupun dengan sepotong kalimat. Karena apa? Semuanya boleh untuk apa? Membantu agama Allah sesuai dengan kemampuannya. Baik. Qal yang orang yang dia itu paham terhadap agama Allah Ta'ala wa nafa'ahu bima ba'atsanillahu bih, dan Allah memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, paham apa yang diinginkan oleh Allah dan dia mengamalkannya, dia dulu yang mengambil manfaat. Yang Allah mengutusku dengan membawa ilmu tadi, fa'alima, dia tahu, wa alam, dia mengajarkan kepada orang lain. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya kepada ilmu itu tadi sedikit pun, tidak peduli. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengan membawanya. Muttafaqun alaih. Baik. Di dalam hadis ini kita mungkin hanya ambil sebagian aja ya, karena ini agak panjang dan pembahasannya bagus. Rasulullah SAW mengatakan inna masalah. Oh, di sini mislah, tapi yang betul yaitu harokannya adalah masalah. Inna masalah ma ba'atsanillahu bih, permisalan perkara yang Allah mengutusku dengannya berupa apa? Minal huda wal ilm, dengan petunjuk dan ilmu. Di sini menunjukkan apa? Masyru'iyatu darbil amsal li taqribil faham. Disyariatkannya untuk membuat permisalan dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Makanya Al-Quran sangat banyak berbicara masalah masaluhum, juga apa? Inna masalah apa, dan seterusnya. Permisalan itu banyak, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu tingkatan-tingkatan permisalan di dalam Al-Quran. Dan Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahkan dalam kitab khusus Imam Ibnul Qayyim punya kitab yang namanya Amsalul Quran, dan sangat bagus beliau menjelaskan di dalam kitab itu permisalan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, permisalan orang munafikun, permisalan orang kafir, permisalan seorang mukmin. Bagus, kalimat-kalimat bagus menjelaskan tentang permisalan-permisalan. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya metode pelajaran, metode pembelajaran itu banyak. Di antaranya adalah dengan darbul amsal. Makanya penting di dalam masalah faraid, setelah menjelaskan kaidah-kaidah, sang mudarris membuat permisalan. Contohnya begini, maka bagaimana kita menyelesaikannya? Kemudian buat permisalan yang lain semacam itu. Demikian pula dalam masalah fikih, dalam masalah sholat, permisalan case ini, permisalan case itu. Bagus, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni membuat contoh-contoh permisalan yang banyak. Juga Ibnu Nujaim dalam Al-Ashbah wan Nadhair, contoh-contoh pelaksanaan suatu kaidah fiqhiyah. Beliau menyebutkan kaidah fikih sekian-sekian, contohnya begini, contohnya begini. Juga Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Fiqhiyah itu bagus sekali agar kita tahu bagaimana cara menerapkan suatu dalil atau menerapkan suatu kaidah, atau bagaimana membuat suatu keputusan di dalam case yang demikian dan demikian. Itu penting membuat amsal. Walaupun tidak perlu berlebihan seperti yang dilakukan oleh para ahnaf, para pengikut Abu Hanifah. Contoh-contoh yang mustahil pun mereka buat. Itu tidak boleh semacam itu. Tayyib. Dan di sini ada dalil bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Di sini ada bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad ini bukan utusan Allah, tetapi dia itu adalah seorang riyadhi yang paling hebat, yaitu riyadhatul qalb. Latihan kejiwaannya hebat sampai-sampai dia mendapatkan apa? Limpahan cahaya dari bulan. Kemudian dia mampu mendatangkan kaidah ini, ketentuan itu. Kemudian mereka mengatakan, dan memang kita akui, tidak pernah ada di alam semesta ini suatu namus yang lebih hebat daripada namus Muhammad. Muhammad dengan hasil pelatihannya, dia mampu menciptakan undang-undang yang terbaik di alam semesta ini. Itu kalimat dari satu sisi, kalimat yang mereka sendiri mengakui ternyata ini syariat terbaik. Tapi dari sisi yang lain adalah kekufuran.
menyatakan bahwasanya Rasulullah ini membuat-buat sendiri. Pada Allah Ta'ala telah mengatakan am yaquluna naftarah bal huwal haqqu mir rabbik. Apakah mereka mengatakan Muhammad membuatnya sendiri? Bahkan itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Memang Allah yang mengutus dan membawa itu tadi. Dan dalil tentang ini banyak. Kemudian yang berikutnya adalah sekedar lafaz ba'asani sendiri ini menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada alam semesta. Yaitu Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala tahu bahwasanya iblis telah bersumpah untuk menyesatkan para hamba. Tetapi Allah tidak membiarkan para hamba itu disesatkan oleh setan. Allah Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab untuk apa? Mengingatkan mereka akan musuh yang jahat ini, agar mereka selamat, agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Maka ini adalah rahmat Allah. Pengutusan rasul itu adalah rahmat Allah bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan juga hadis Iyad bin Himar yang kita lewati potongannya kemarin, yaitu di apa itu? Ya di masalah akidah wasitiyah itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya ahlil kitab. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada penduduk bumi. Kemudian Allah murka kepada mereka semua, yang Arabnya ataupun yang ajamnya, kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Kenapa? Mereka semua telah durhaka pada Allah, mereka semua telah berbuat kesyirikan dan seterusnya, membuat Allah murka. Yang seandainya mereka itu tidak diselamatkan Allah, misalnya mereka itu layak masuk neraka. Tetapi karena rahmat Allah Ta'ala telah berjanji, dia tidak akan menghukum suatu kaum sampai Allah Ta'ala mengutus Rasul. Maka Allah pun mendatangkan kepada mereka Rasul. Makanya setelah Rasulullah mengatakan illa baqaya ahlul kitab, sisa-sisa ahlul kitab yang masih mau mentauhidkan Allah, yaitu para pendeta yang ditemukan oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang setia kepada tauhid dan Hanifiyah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa innallaha ba'atsani, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusku. Wa qala inna sanabtalika wa nabtali bik. Sesungguhnya kami akan menguji engkau wahai Rasulullah, dan kami akan menguji umat manusia denganmu, yaitu barang siapa taat maka dia akan masuk surga, yang tidak taat maka dia masuk neraka. Wa inna qad a'tainaka wa qad anzalna 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma' wa la tahriquhun nar. Dan sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu suatu kitab yang tidak mungkin dicuci oleh air dan tidak mungkin dibakar oleh api. Yaitu apa? Kitab ini tidak seperti yang dulu-dulu, yang dibakar dan hilang, orang jadi lupa semua. Tetapi apa? Kitab ini dihafalkan oleh para penjaga-penjaga Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang diberi ilmu. Dan pembahasan ini percabangannya terlalu banyak. Intinya adalah apa? Allah Ta'ala merahmati hamba dengan datangnya Rasul. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tidak salah di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, setelah menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan sesungguhnya manusia itu betul-betul ada di puncak kesesatan, dan kekuasaan kesesatan itu, yaitu gelapnya kesesatan, telah menguasai alam semesta. Maka ketika di puncak kesulitan yang semacam itu, dan ketika umat itu betul-betul di puncak keperluan kepada Syamsur Risalah, yaitu matahari risalah, Allah Ta'ala mendatangkan Rasulullah SAW, seakan-akan beliau itu adalah matahari yang sedang terbit, sehingga menjadi terusirlah gelapnya kesesatan itu dengan datangnya beliau, dan alam semesta menyambut dengan penuh kegembiraan. Kalam yang bagus beliau sebutkan tentang apa? Tentang syarah hadis ini. Maksudnya adalah hadis Iyad bin Himar tadi. Maka yang namanya petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasul ini adalah rahmat bagi umat manusia, bukan untuk membuat mereka susah, bukan untuk membuat mereka jadi terkekang dengan kekangan-kekangan, terpenjara. Padahal ini adalah kebaikan bagi mereka. Lebih baik mereka taat kepada Allah daripada mereka itu dikuasai oleh setan. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.